Adapun untuk tema kegiatan hari ini adalah itu implementasi program keselamatan dan kesehatan kerja atau K3 untuk meningkatkan kinerja penggunaan dan pengelolaan laboratorium IPA di SMA Lab School Cibubur, Bekasi, Jawa Barat. Selanjutnya akan ada sambutan dari Ketua Panitia yaitu Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI. Pada Ibu Vera, dipersilakan. Baik, terima kasih Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat perkenan dan rahmat-Nya kita bisa berkumpul dan bersilaturahmi di acara pengabdian pada masyarakat terintegrasi kuliah kerja nyata PPM KKN, kerjasama antara program studi kimia UNJ dengan SMA Lab School Cibubur. Jadi untuk kegiatan pengabdian pada masyarakat yang terintegrasi kuliah kerja nyata itu tahun ini merupakan tahun perdana di program studi kami, setelah sebelumnya di launching universitas itu tahun kemarin. Nah, sebagai pilot project untuk kegiatan ini kami bekerja sama dengan SMA Lab School Cibubur, difasilitasi oleh Pak Ahmad Rifai yang kebetulan juga alumni kami dari UNJ. Terima kasih atas bantuannya dan juga atas izin dari Pak Kepala Sekolah Ali Tuduri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MSI, yang saya hormati Bapak Ibu guru dan para laboran, serta para mahasiswa yang berada di sini semuanya. Doa saya untuk para hadirin semuanya ini selalu sehat walafiat. Alhamdulillah Indonesia sekarang paparan COVID-19 dalam kondisi melandai, mudah-mudahan terus melandai sehingga kita bisa beraktivitas seperti dia kala, hingga benar-benar yang namanya K3 ini sangat dibutuhkan, karena bahan kimia atau laboratorium itu sesuatu yang sangat dipahami. Saya sendiri tidak paham itu kalau masuk mana zat yang berbahaya dan sebagainya, semua paham. Apalagi kalau kita tunjukkannya kepada anak-anak murid, itu tentunya ini perlu penanganan yang baik berkaitan keselamatan dan kesehatan kerja ini, baik bagi gurunya, laborannya maupun para siswa ini. Keselamatan dan kesehatan kerja di laboratorium. Bapak dan Ibu mungkin pernah melihat ya beberapa tanda gitu ya yang sering dilihat di laboratorium gitu ya. Beberapa tanda itu mungkin sudah familiar ya. Kalau kita perhatikan, laboratorium itu adalah tempat di mana staf pengajar, guru-guru, siswa ataupun laboran itu melakukan eksperimen ya. Eksperimennya itu menggunakan bahan kimia, kemudian alat gelas dan juga alat instrumen. Namun penggunaan dari bahan kimia dan alat-alat gelas tersebut itu bisa berpotensi terjadinya kecelakaan. Kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya di slide berikut, itu ada beberapa potensi kecelakaan yang mungkin terjadi di laboratorium gitu ya. Mungkin saja alat gelas yang pecah, kemudian bagian dari tubuh kita terkena bahan kimia sehingga kita terinfeksi gitu ya, atau bahkan yang paling fatal itu di laboratorium itu akan terjadi kebakaran. Nah, tentunya kalau sudah terjadi kebakaran, selain akan berpotensi kecelakaan untuk kita ya sebagai pengguna, bisa juga menyebabkan kerugian karena bisa berpotensi gedung lab itu menjadi menjadi rusak berat gitu ya. Itu dari lab kimia, karena kita ketahui untuk lab kimia itu potensi bahayanya atau resikonya itu agak lebih besar dibandingkan lab lain gitu ya. Jadi anggap saja itu lab itu
memiliki potensi yang sama gitu ya, akan terjadinya bahaya. Nah, untuk di lab sendiri itu kita kategorikan lab yang menggunakan bahan kimia gitu ya, itu akan mengakibatkan jika terjadi potensi bahaya. Pertama, dilihat dari bahan kimia yang kita gunakan. Nah, untuk tingkat toksisitas bahan kimia itu ada yang bersifat akut gitu ya. Kemudian ada yang bersifat kronis. Nah, kalau kita lihat kalau yang namanya akut itu akan menimbulkan efek dalam jangka pendek gitu ya, dan bersifat racun dan biasanya mengenai organ pernafasan. Nah, biasanya bahan kimianya apa? Bahan kimianya itu ada sianida, ada strychnina. Tapi saya yakin kalau di laboratorium di SMA mungkin belum ada ya untuk bahan kimia ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita terpapar bahan kimia itu dalam waktu yang lebih lama, gitu ya, dalam waktu yang lebih panjang, itu akan mengakibatkan toksisitasnya itu kronis gitu ya. Akan berakibat jangka panjang, bisa misalnya menimbulkan penyakit kanker gitu ya, atau bisa menyerang organ reproduktif gitu ya. Namun demikian, toksisitas itu akan tergantung pada dosis ya. Kalau Bapak dan Ibu lihat gitu ya di apotek itu kan banyak sekali aspirin yang beredar ya secara bebas, karena aspirin itu biasa digunakan sebagai obat pereda nyeri ya, dan juga paracetamol. Nah, kita kan masih bisa mengkonsumsi aspirin tersebut dengan dosis misalnya di bawah 10 mg gitu ya sehari. Nah, tapi manakala dosis itu sudah naik ke sekitar 300 atau 3000, itu kan sudah berbahaya. Jadi ada beberapa bahan kimia yang memang berbahaya itu kalau misalnya konsentrasi atau dosisnya itu sudah lebih tinggi. Sudah ada ya Bu ya? Unidio, mana Unidio K3 dari laboran? Ya, mungkin boleh dijelaskan SOP apa yang sudah ada di laboratorium? Hadir Pak. Untuk SOP sudah ada sih beberapa di lab kimia SMA. Itu SOP dasar sih rata-rata gitu. Mungkin SOP peraturan selama berada di laboratorium gitu ya, tidak boleh makan gitu kan, kemudian apakah tidak mencetak sebagai pemadam kebakaran, karena pemadam kebakaran itu sesuatu yang sifatnya practical skill dan itu tidak memerlukan satu pendidikan panjang sampai jenjang S1 begitu ya. Dia hanya memerlukan semacam pelatihan terkait dengan firefighting atau pemadaman api. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberikan materi tentang pengetahuan dasar terkait dengan keselamatan kebakaran atau fire safety. Sebenarnya api itu kan sahabat manusia ya. Kalau unsur kehidupan itu kan api ya. Cuma kalau bicara kebakaran itu berarti api yang tidak terkendali, yang dapat menimbulkan bencana dalam kehidupan manusia. Jadi bagaimanapun api itu penting dalam kehidupan. Kira-kira demikian ya. Dan kebakaran kalau mau dilihat angka statistiknya, setiap tahun itu ribuan orang yang tewas akibat kebakaran ya, kalau seluruh dunia ya. Kalau di Indonesia tidak tercatat secara baik karena statistik kecelakaan kerja termasuk angka kebakaran itu juga tidak terlalu akurat di Indonesia. Kalau orang kimia pasti tahu gitu ya. Proses terjadinya api itu biasanya kami nyebutnya fire triangle ya. Jadi ada 3 elemen penting, jadi ada bahan bakar, sumber panas, dan oksigen ya. Tentu reaksinya Bung Vera dan teman-teman semua dan kimia ini lebih paham ini reaksi kimianya. Tapi intinya kalau salah satu unsur itu tidak ada, tentu tidak terjadi api ya. Itu biasanya yang memang menjadi dasar bagi pengembangan teknik-teknik pemadaman kebakaran. Kalau kita lihat memang misalnya konteks laboratorium itu kita bisa
cek klasifikasi kebakaran yang banyak untuk bahan-bahan atau material-material yang ada di laboratorium gitu ya. Kalau NFPA atau National Fire Protection Association itu membagi dalam beberapa kategori kebakaran itu. Ada klasifikasi kebakaran kelas A gitu ya. Ada kategori kelas B, kelas C, dan D. Kalau A itu bahan-bahan atau material umum yang biasa mudah ini bisa terbakar ya. Misalnya kayak kayu, kertas, ya, plastik dan sebagainya. Kalau yang kelas B ini kaitannya dengan liquid ya. Kemudian kalau kelas C kaitannya dengan electrical equipment atau peralatan listrik. Kemudian kebakaran kelas D kaitannya dengan logam yang mudah terbakar. Tahun 80 ya, itu membagi klasifikasi kebakaran itu kelas A, B, C, dan D juga. Ya. Jadi dasarnya dari Kemenaker tahun 80. Di mana kelas A ini bahan padat bukan logam, kelas B bahan cair atau gas yang mudah terbakar, untuk kelas C instalasi listrik bertegangan istilahnya. Kemudian kelas D untuk logam. Nah, sebenarnya prinsip pengendalian kebakaran itu sama juga dengan prinsip di dalam pengelolaan atau manajemen bencana ya. Jadi ada fase pra kebakaran, ada fase saat kebakaran, dan ada fase pasca kebakaran. Nah, kalau pra kebakaran itu tujuan pentingnya adalah meminimalkan potensi terjadinya kebakaran. Nah, pada saat kebakaran itu tujuan pentingnya yang harus diketahui pada saat terjadi kebakaran itu ada deteksi dini. Jadi kita mengetahui lebih awal terjadinya kebakaran. Kemudian kita juga punya keterampilan untuk pemadaman tingkat awal. Kemudian ada upaya untuk pencegahan penjalaran atau melokalisir. Ya. Dan kalau itu juga mentok nggak bisa dilakukan lagi upaya untuk pencegahan, ya kita harus bisa menyelamatkan korban jiwa ataupun harta benda yang penting. Nah, pada saat pasca kebakaran ini juga menjadi perhatian penting sekarang karena penyelidikan kebakaran itu akan menjadi evaluasi pengelolaan sistem perbaikan sistem keselamatan kebakaran. Dan secara ekonomis biasanya kalau asuransi itu sangat memerlukan penyelidikan atau investigasi kebakaran itu kaitannya dengan klaim atau ganti rugi. Serta berkat perkenan Allah Subhanahu wa Ta'ala kita bisa kumpul hari ini masih melanjutkan pelatihan K3. Hari ini kita praktek ya, setelah sehari sebelumnya kita sudah mendapat teori. Saya perkenalkan dulu tim dari kemudian kita angkat kembali pada blanket secara perlahan dengan cara mundur secara perlahan. Nah, dengan cara perlahan agar apa? Agar jika api masih menyala kita masih terlindungi gitu. Itu pintu kayak.
sekian area yang terbakar. Mungkin itu aja. Ada yang ingin ditanyakan mungkin mau apa atau info? Teman saya, kita mulai dari proses pemegangannya dulu, perbaikannya, dan dilihat lagi sekali lagi. Kalau pemegangannya itu penting Bu, karena yang dipegang dipegang, karena kalau saya untuk lalu kita lihat nih untuk arah anginnya kemana kita kenapa karena kalau kita berlawanan sama arah angin kita kena apinya. Tenang. Dilakukan memastikan oksigennya hilang itu. Ya, setelah api sudah ditutup, jangan lupa untuk memastikan rantai oksigen di dalam itu sudah putus dengan cara menutup area bibir wadah yang terbakar ya. Agar oksigen dirasa cukup. Setelah dirasa sudah mati, tarik perbaikan melawan arah dari ke belakangnya ya, belakang bisa kontak dan di belakang enggak perlu pegang tali di belakang Jalan aja ke sini. Anginnya ke sini. Jangan ragu melihat arah matanya agar kita enggak jangan lupa untuk cara penggunaannya setelah dipastikan apa berada di indikator tekanan berada di posisi hijau. Langkah pertama kita cabut pin. Ini untuk di apa tuh tolong dulu kita setelah ini cabut pin. Setelah pin cabut kita cabut nozzle, arahkan ke depan. Untuk apa? Untuk mengecek tekanan secara real ya. Kan tadi kita udah cek melalui pressure gauge atau indikator. Sekarang kita cek tekanan real ya. Arahkan agak ke depan ataupun ke atas, tapi jangan sejajar horizontal ini, agak vertikal. Karena kita khawatirkan di depan ada orang atau ada apa yang ada di atas. Maka di pin cabut, otomatis kartu ini bisa ditekan. Kita cek tekanan dengan memukul kartu ini. Jika tanda jos itu berarti tandanya tekanan bagus. Namun jika media yang keluar tidak bertekanan, tandanya apa? Kurang bagus. Jadi baiknya kita tidak mencari gunanya karena biasanya apar ini untuk satu area selain rumah biasanya ada di kantor di sekolah ataupun di kantor biasanya memiliki beberapa apar dalam satu lantai. Nah, kita pastikan tekanannya bagus, kita bawa apar menuju
pakai api. Cara membawanya kan setelah dari piring ini dibuka, otomatis ini bisa tekan satu. Kita bawa ke arah sumber apinya, mereka salah satu belakang. Kalau dari saya, saran saya mereka megang yang paling bawah untuk memastikan agar media tidak tertekan. Bisa diangkat dengan cara di sisi samping ataupun pengamanan kita pada saat jadi belakang kan pakai. Nah, agak panik mungkin ya, Bapak. Nah, itu kita bawa mendekati api dengan jarak sekitar 3-4 meter dan setelahnya menyesuaikan. Jika semakin padat bisa semakin kalau dirasa jarak aman sudah 10, pasang muda-muda, baru mulai penyelaman. Kosong kan? Tenggelam, owning ya? Owning ada? Keram. Oh, keram. Mas, ini ya. Berenang? Belum, ada. Ada kolam sih? Ada. Bapak saya Pak. Oh, ada ya? Jadi memang nggak ada ya? Berarti ada juga ya? Ada juga ya? Baik, sudah saya mas. Jadi sebenarnya kita agak mirip ya, sama mirip juga dengan Istria. Sebentar kok nggak ada nafas, nggak ada nadinya. Bagaimana, apa harus kita lakukan gitu ya? Nah, pertama-tama yang ingin saya sampaikan adalah kita harus tahu dulu tentang tanda faal tubuh ya. Jadi tubuh kita itu minimal harus ada jantung yang bergerak sama prosesornya yang tidak boleh kehilangan oksigen. Ya, bilang ya. Jadi minimal kita harus punya, ini ada mesinnya ya. Kalau dalam lingkungan teknik mesinnya nggak boleh mati. Jadi bagaimana hidupin lagi ya? Mesinnya harus dihidupkan dengan cara pijatan dari luar. Ya. Untuk apa? Karena tadi prosesornya nggak boleh error. Ini prosesor yang error ya, tapi nggak boleh error. Kenapa? Karena mungkin oksigennya nggak nyampe karena jantungnya berhenti. Jadi ini fungsi jantung apa? Mengalirkan darah. Dari awal lagi. 100 kali per menit. Ini RCP kalau diperlukan namanya T3. Tekan langsung pada luka. Tekannya pakai ini, bukan langsung ke tangan, tapi menggunakan alat ya. Air yang bersih. Yang bersih, tekan lagi. Tekan ya. Kemudian kalau dia memang kalau dia ternyata masih muncul juga dan mungkin terlalu dalam kali sayapnya gitu ya. Jadi misalkan tadi ya kasusnya berarti dibikin ya. Terus ya. Karena nanti saya pernah beberapa nyoba berhenti kok. Pasti berhenti ya. Jadi udah setelah digigitan ya. Kemudian biar pegang kita yang ini. Jadi biar pegang dia pegang sendiri ini. Apa namanya? Kainnya. Nah, kain. Kalau kainnya nggak harus pegang lah ya. Untuk apa namanya? Untuk luka harus. Kain apa aja yang penting bersih. Penting bersih. Pak, nggak ada yang bersih. Contohnya, kayak dulu di bengkel. Mana ada yang bersih bengkel ya? Yuk kayak maju motor nggak apa-apa. Yang penting tekan mukanya. Jilbab. Hah? Tisu boleh, tapi kalau tisu langsung merembes. Kalau di kaki gimana? Tiduran, betul tiduran. Lebih dari jantung. Diangkat. Ini juga biasa duduk ya, nggak dari gini kan? Aja kan begini. Jangan. Pingsan yang enggak. Lemes deh. Lagi belajar aja. Oh, udah ini udah pakai ya. Ada kainnya, ada kalau hilang menit. Salah ya.
Paku Pak. Payungnya yang aku di bawah, di dalam,